Kalau Pak Uswadin kalau ulangan sesuai nggak materinya dengan ini apa meh? Dengan PPT-nya. Kalau nggak salah yang Pak Uswadin itu kayaknya nggak ada ulangan deh. Kalau nggak salah ya. Bukannya ada ya? Eh, ada Pak Uswadin kalau nggak salah ada deh. Tapi kayaknya kata Kenzi nggak ada deh. Cuman itu siapa ya yang ini? Ya udah aku mulai aja ya. Bab 1 kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama dan pandangan hidup. Oke, aku lanjutkan ya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki dasar negara, negara yang kuat. Demikian juga dengan pandangan hidup bangsa yang harus dengan ciri khas bangsa Indonesia. Oleh karenanya, diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi dan konsepsi yang mendasar dari norma bangsa. Pandangan hidup dan dasar negara yang sesuai bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, ini jadinya pandangan hidup dan dasar negara yang sesuai untuk aku kayaknya bakal pakai PPT yang ini aja deh yang Keisha itu. Tunggu sabar ya, aku download dulu. Habibi sendiri. Keisha. Aku lupa lagi. Keratgum. Oh, senangnya diri maksimum. High tension. I want you, I want you. I need you, I need you. I love you, I love you. Di dalam benakku. Apa meh? Semakin dekat jarak widih. Reza Yoga, keren. Maksim. Tunggu aku buka ini dulu. Heavy rotation. Apa sabar ya? Aku mau ngapain ya? Aku mau download materi yang Keisha aja ya. Soalnya ini udah dicoret-coret nih sama Keisha. Jadinya penjelasannya lebih dari yang PPT Pak Uswadin itu. Aku juga mau sekalian login ini ya, Pak. Sigma. Pemilihan ketua RT dan RW untuk 20. Sigma. Nah ini aku dari ini aja ya. Ini PPT dari ini apa meh? PPT-nya dapat dari Pak Uswadin atau yang aku share di grup angkatan itu kan ada Google Drive. Nah di dalam Google Drive itu ada PPT PPKN. Oke aku start ya. Nah ya aku start. Yang pertama bab 1 kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki dasar negara yang kuat. Ini kok pendiri negara mempunyai pemikiran, ya, ini pemikiran dari para pendiri negara. Yaitu negara yang kuat adalah negara yang memiliki dasar negara. Nah, demikian juga dengan pandangan hidup bangsa yang harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Oleh karenanya, diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi dan konsepsi yang mendasar dari norma bangsa. Pandangan hidup dan dasar negara yang sesuai untuk bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jadinya dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu merupakan kayak dasar dari suatu negara. Kalau mau dasar atau fondasinya itu kuat, maka negara itu pasti kuat. Kalau fondasinya itu kurang baik atau kurang bagus, maka suatu negara bisa hancur atau mungkin kurang lah. Karena seperti bangunan yang bagus sama yang nggak bagus, mungkin dari fondasinya salah satunya. Kalau fondasinya bagus, bakal tetap kokoh. Sedangkan kalau fondasinya kurang bagus, itu bakal rapuh. Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat sebuah rumah atau bangunan, maka Pancasila adalah sebagai fondasinya. Pancasila sebagai dasar negara berarti pula Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau penyelenggara negara dan pemerintah. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa. Jadi dasarnya itu atau fondasinya. Ibarat sebuah rumah atau bangunan, maka Pancasila adalah fondasinya. Terus Pancasila sebagai dasar negara berarti pula Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah. Dasar yang kuat akan mempengaruhi kokohnya bangunan yang didirikan di atasnya. Demikian juga dengan negara. Jadi dasar yang kuat akan mempengaruhi kokohnya. Jadi kalau namanya fondasi yang kuat, maka yang didirikannya itu di atasnya bakal kuat. Sama halnya dengan dasar negara, kalau namanya itu dasar negaranya kuat, maka negaranya pun juga kuat. Karena negara yang didirikan atau bangunan yang didirikan oleh fondasi di atasnya demikian juga dengan negara. Jadi kuat gitu. Fondasi itu yang mempengaruhi suatu negara, yang mempengaruhi suatu bangunan, dan dasar negara sebagai fondasi itu mempengaruhi negara yang menganut dasar negara itu. Oke, aku lanjutkan. Negara yang memiliki dasar negara yang kuat, maka akan kuat pula negara tersebut. Ini sama halnya dengan fondasi yang tadi ku jelasin. Ini Candi Borobudur dengan yang memiliki fondasi yang kuat. Jadi dari bawah sampai atas. Ini sama halnya dengan kalau kita pakai perumpamaan, ini jadinya kayak yang ini nih. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak nah, filosofi piramida Pancasila. Jadi yang lima sebenarnya dasar itu yang nomor satu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu dibalik. Jadi dasarnya itu sebenarnya yang nomor satu. Ini dasarnya ini sebenarnya dasarnya nomor satu dan tujuannya itu nomor lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, aku lanjutkan. Ini Candi Borobudur yang memiliki fondasi yang kuat dan ini adalah gambar pembuatan fondasi dasar dari sebuah hotel di Jakarta. Terus pembangunan gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa, fondasi menjadi yang paling utama. Iya, karena kalau mamanya fondasinya nggak kuat, bakal ketiup angin langsung tewas itu orang langsung mati. Ketiup angin runtuh. Jadinya hal yang paling mendasar itu ya dengan memiliki fondasi yang kuat. Oke, aku lanjutkan. Terus Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti sebagai way of life, sebagai ideologi bangsa yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan. Jadi Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup yang berarti way of life atau sebagai ideologi bangsa yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti juga Pancasila sebagai pedoman setiap orang dalam bersikap dan bertingkah laku untuk mencapai tujuannya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti juga Pancasila sebagai pedoman. Jadi Pancasila itu kalau mau sebagai pandangan hidup, yaitu ya sebagai pedoman. Pedoman bagi setiap orang dalam bersikap dan bertingkah laku untuk mencapai suatu tujuannya. Terus ini penggalian Pancasila. Pancasila sudah dikenal bangsa Indonesia sejak dahulu yang tertulis dalam Kitab Negara Kertagama atau Empu Prapanca dari dan kitab-kitab dari kitab Sutasoma atau penulis itu Empu Tantular. Umpamanya
kitab negara Kertagama ini Empu Prapanca, sedangkan kitab Sutasoma yaitu Empu Tantular. Kalau tahu keluar kan apa ya, penulis kitab negara Kertagama adalah Empu Prapanca. Sedangkan kalau yang kitab Sutasoma yaitu Empu Tantular. Pancasila berarti sendi yang lima atau dasar. Tunggu, aku ulangi ya. Pancasila sudah dikenal bangsa Indonesia sejak dahulu, yang tertulis dalam kitab negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan kitab Sutosomo yang ditulis oleh Empu Tantular. Pancasila berarti sendi yang lima atau dasar yang lima. Pembahasan Pancasila sebagai dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia menguatkan kembali pada sidang BPU PKI di dua masa sidangnya, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 16 Juli. Jadi kalau 29 Mei sampai 1 Juni itu sidang BPU PKI pertama, ketua BPU PKI itu Rajiman Weddio Diningrat, sedangkan kalau sidang keduanya yaitu 10 sampai 16 Juli 1945. Maka dari itu tanggal 1 Juni karena saat itu Soekarno mengucapkan apa ya, memberikan usulan sebagai Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki 5 dasar, yang salah satunya itu apa ya, aku lupa sih, berinternasional atau apa gitu. Pokoknya ada kata-kata internasional. Maka dari itu karena pada saat itu Soekarno mengusulkan atau mencetuskan atau merumuskan Pancasila, maka dari itu pada tanggal 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila. Nah, terus 3 tokoh yang merupakan konsep dasar negara Pancasila yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Adapun yang menyebut istilah Pancasila juga pertama kali dalam sidang tersebut, yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI, bersamaan dengan penetapan Presiden dan Wapres RI pertama. Nah, ini 3 tokoh pertama. Yang ini Supomo, yang ini Muhammad Yamin, dan ini Soekarno. Supomo itu yang ini, Muhammad Yamin yang ini, dan Soekarno yang ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara. Atau ada yang keluar tokoh di atas merupakan gambar tokoh. Ini namanya MR, nggak tahu deh ini Mister atau apa. Supomo, ini Muhammad Yamin, dan ini Soekarno. Terus usulan Muhammad Yamin tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Kalau namanya usulan Supomo itu tanggal 31 Mei 1945, alasannya kenapa? Karena tanggal 30 Mei-nya itu nggak tahu itu tanggal merah apa. Kalau nggak salah karena ada libur, maka dari itu dijedah dulu. Aku lupa sih karena apa. Kenapa bisa dijedah gitu. Jadi habis tanggal 29, 31 Mei kalau nggak salah tanggal 30 Mei itu hari Minggu. Maka dari itu diliburkan dulu. Kalau nggak salah ya, aku tahu dari Pak Warisno. Usulan Muhammad Yamin tentang dasar negara. Dalam mengusulkan rancangan dasar negara, Indonesia merdeka. Dan maksudnya dalam mengusulkan rancangan negara Indonesia merdeka, Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kami tidak berniat lalu akan meniru sesuatu yang meniru sesuatu susunan tata negara seperti iuran, seperti negara luar, tata negara negeri luar. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Atau akronim BMTRS, PISAN. Maksudnya kalau namanya BMTRS itu maksudnya bangsa, manusia, tuhanan, kerakyatan, sama kesejahteraan sosial. Akronimnya atau apa ya? Akronim itu kata lain itu kayak bukan tanda, bukan tanda tapi apa ya disebutnya?
bukan tanda. Tapi lebih tepatnya akronim itu kayak singkatan. Nah, akronim itu singkatan. Ya, akronim itu singkatan kalau nggak julukan. BMTRS. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan kesejahteraan sosial. Terus atau kalau namanya Muhammad Yamin itu kayak cuman pri-pri doang. Pri-pri. Nah, itu biasa Muhammad Yamin. Terus setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai asas dasar dan negara. Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang yang berbeda dengan isi pidato sebelum asas. Dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan dan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau memang ini yang lisan atau yang pas pidato yang ditulis atau yang sudah ditulis, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Muhammad Yamin ini ya mirip-mirip inilah Pancasila yang sekarang. Aku lanjutkan. Terus usulan Supomo. Setelah Muhammad Yamin ada Supomo. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Persatuan yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham. Nah, ini baru usulan Insinyur Soekarno tentang dasar negara. Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka, mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno berbentuk filosofik Grondslag atau Weltanschauung. Gak tahu lah ini bahasa Belanda. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Oke, karena di tempatku azan, jadi aku selesaiin abis itu sampai yang ketuhanan dan berkebudayaan. Abis itu kita dengarkan azan dulu ya. Nah, abis itu nih, Indonesia merdeka menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Aku sampai bawah aja ya, aku habisin. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa 5 dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Kemudian atas saran dari ahli bahasa, Insinyur Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia. Semuanya diusulkan pada sidang BPUPKI pertama. Jadi pas BPUPKI itu udah semuanya selesai gitu. Nanti lanjut ke sidang BPUPKI kedua. Jadi Pancadharma, kalau kalian ingat Dharma itu dalam Pramuka. Kalian tahu kan yang dasar Dharma Pramuka. 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Dharma itu kan kayak Trisatya. Kalau Satya itu janji. Kalau Dharma itu kayak apa ya? Aku lupa lagi. Dharma itu artinya apa? Nah, kewajiban atau aturan baik lah. Oke, kita dengar azan dulu ya. Kasih.
Oke, aku lanjutkan ya. Maaf aku AFK. Aku sekarang ambil minum. Nah, jadi kalau menurut Soekarno itu pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan pada hari itu merupakan hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya hari lahirnya Pancasila ini baru-baru ditetapkan ya. Jadi setelah kemerdekaan nggak ada tuh tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Jadi hari lahir Pancasila itu, nah hari lahirnya Pancasila itu, nah mulai dari tahun 2007. Jadi sebelum tahun 2007 nggak ada itu hari lahir Pancasila. Mungkin tujuannya juga ya untuk apa ya? Untuk apa ya? Kan Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia seperti tadi tuh. Kalau memang fondasinya kuat, jadi kalau memang fondasinya kuat ya bakal menjadi sebuah bangunan yang maksud itu yang kokoh. Tetapi kalau menurutku ya, kalau memang fondasinya kuat, namun pendukungnya seperti bahan-bahan materialnya kurang, umpamanya dari semen, terus bata dan lain-lain itu kurang, maksud itu nggak memumpuni apa sih? Tuh nggak ada orang yang nggak tahu ada mumpuni kan di sini. Tahulah bahasa Indonesia memumpuni atau mumpuni yang kurang mumpuni, maka bahasa itu apa meh sia-sia maka apa meh dasar negara itu. Maka dari itu mungkin diperingati Hari Pancasila itu ya tujuannya untuk eh, selalu apa ya selalu ingat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oke, aku lanjutkan. Terus dasar negara menurut insinyur, aku ulangi lagi, filosofik Grondslag atau Weltanschauung. Nah, ini ada 5 apa meh Indonesia Merdeka menurut Soekarno, ada kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan keutuhan yang berkebudayaan. Nah, dulu itu Pancasila disebut Pancadharma, cuman menjadi Pancasila karena ahli bahasa Soekarno yang mengubahnya atas syarat. Kalau mamanya Muhammad Yamin itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhanan dan peri kerakyatan dan peri kesejahteraan. Lalu secara tertulis ditulisnya ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dan persyaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kalau usulan Supomo itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Sedangkan kalau Mami Soekarno itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Terus aku lanjutkan ya, persamaan konsep dasar negara. Ketiganya menyampaikan ada 5 dasar atau 5 sila, itu persamaannya. Terus ketiganya menyampaikan 5 nilai yang ada dalam Pancasila saat ini. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Perbedaannya, redaksinya berbeda. Redaksinya berbeda-beda. Terus misal, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa itu Muhammad Yamin. Supomo itu keseimbangan lahir dan batin, dan Soekarno itu ketuhanan yang berkebudayaan. Dari susunan sila tidak sama urutannya. Terus ada yang memberi nama dan ada yang tidak diberi nama konsep dasar negara. Contoh, Soekarno diberi nama Pancadharma lalu menjadi Pancasila. Sedangkan kalau namanya Supomo enggak. Supomo dan Muhammad Yamin itu enggak diberi nama dasar negara Indonesianya. Jadi hanya Soekarno doang yang diberi nama dasar negaranya, yaitu Pancadharma yang menjadi Pancasila. Nah, terus ada yang mengusulkan secara lisan, ada juga yang secara lisan dan tulis. Kalau secara lisan itu ada dari Soekarno dan Muhammad Supomo, sedangkan kalau secara tulis dan lisan yaitu Muhammad Yamin. Mungkin kalau secara tulisan ini juga sekalian melengkapi gitu. Nah, habis itu sampai akhir di masa persidangan BUPKI yang pertama masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah panitia 9 tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan.
oleh para anggota BPUPKI. Adapun susunan anggota dari Panitia 9 adalah ketuanya yaitu Soekarno, wakil ketuanya itu adalah Muhammad Hatta, terus anggotanya ada Ahmad Subarjo, terus ada ini pas zaman kelas 7 aku pernah sebutin ya. Terus ada Muhammad Yamin, Abdul Wahid Hasyim, Kahar, Raden Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan Mr. Alexander Andreas Maramis atau SMM 6A. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Itu M6A, berarti Ahmad Subarjo, Abdul Wahid, Abdul Kahar, Abi Kusno, Agus Salim, dan Alexander Andreas Maramis. Nah, itu merupakan panitia 9, anggota-anggota dan ketua wakil panitia 9. BPUPKI itu aku ulangi yaitu badan persiapan aku lupa lagi. Badan panitia aku lupa lagi singkatan BPUPKI tahu-tahu keluar kan. Kalau PPKI kan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI itu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalau aku cuma tahu itu bahasa Jepang ya. Kalau bahasa Jepangnya BPUPKI itu Dokuritsu Junbi Linkai Junbi Chosakai. Sedangkan kalau BPPKI yaitu Dokuritsu no Junbi Linkai. Itu Linkai. Nah, itu merupakan bahasa Jepang dari BPUPKI dan PPKI. Kalau BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau bahasa Jepangnya Dokuritsu no Junbi Chosakai. Sedangkan kalau PPKI atau Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, yaitu Dokuritsu no Junbi Linkai. Nah, itu merupakan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini panitia 9 ya. Ya, kenapa? Aku lanjut ya. Ini ada panitia 9 atau M6A. Ketuanya yang diketuai itu oleh Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Nah, habis itu sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan pihak nasionalis dan 4 orang kaum keagamaan pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 kembali bertemu menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi Ini tanggal yang pas 22 PPKI itu Soekarno itu yang jadi wakil kan, bukan jadi ketuanya. pas PPKI. Itu Halo? PPKI atau apa? PPKI Maksudnya ya. Soekarno jadi wakil itu yang PPKI. Yang Yang jadi Soekarno nggak mau jadi ketua karena katanya mau lebih aktif dalam kegiatan. itu BPUPKI bukan sih? Tunggu, ketua PPKI itu siapa? Kalau wakil ketua PPKI itu kan, ya itu betul. Itu untuk yang BPUPKI ya. Soekarno, gak tahu sih. Ya kayaknya Kalau PPKI ya. PPKI ketuanya kan Soekarno, itu kan yang dibentuk sama Jepang pas kekalahan itu kan. Jadi masih ada campuran Jepang lah kalau yang di PPKI. Kalau BPUPKI itu masih ada kalau PPKI udah semuanya bukan orang Jepang. Kalau PPKI itu yang udah semuanya bukan orang Jepang, orang Indonesia semua. Ketuanya Soekarno, wakilnya kok Soeharto lagi. Wakilnya itu siapa sih nama itu? Aku lupa, nggak konsen. Wakil PPKI itu ini apa meh? Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Iya ya.